Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa, siswi SMKN 2 dan pelajar seluruh Indonesia yang saya cintai. Perkenalkan, nama saya Bapak Sutrisno sebagai pembina guru bahasa Indonesia di SMKN 2 Kota Mojokerto. Kali ini saya akan menampilkan materi laporan hasil observasi, masih dalam bentuk konsep, jadi belum pada prakteknya, pembelajaran bahasa Indonesia untuk kelas 1 semester ganjil, kelas 10 semester ganjil. Oke, lanjut. Topik-topik laporan hasil observasi kali ini adalah: satu, pengertian apa yang dimaksud dengan tag LHO. Yang kedua, nanti sifat tag LHO. Kemudian fungsi tag LHO. Yang keempat adalah tujuan ditulisnya sebuah LHO, laporan hasil observasi. Kemudian kita lanjut dengan struktur tag LHO. Dilanjut, yang keenam adalah ciri-ciri tag LHO. Baiklah, untuk selanjutnya, yang pertama, apa sih yang dimaksud dengan tag laporan hasil pengamatan atau disingkat LHO? Nah, di sini sudah saya tampilkan. Kamu baca sendiri. Tag laporan hasil observasi adalah tag yang berisi informasi yang disusun berdasarkan pengamatan atau observasi objek di lapangan secara faktual. Kenapa secara faktual? Nah, karena tidak direkayasa, apa adanya. Lanjut. Dari pengertian tadi, kita memperoleh informasi kata kunci atau istilah IT-nya adalah keyword-nya. Dari pengertian itu ada informasi, ya, informasi. Kemudian informasi itu merupakan hasil pengamatan, bukan imajinasi, hasil observasi atau pengamatan. Nah, pengamatan terhadap apa? Terhadap objek tertentu, bisa hewan, bisa tumbuhan, bisa alam, dan sebagainya. Terus sifatnya nyata, faktual, jadi tidak direkayasa, tidak berupa imajinasi atau khayalan. Oke, lanjut. Yang kedua, sifat tag laporan itu, ya, LHO itu yang pertama bersifat informatif. Maksudnya LHO itu ya memberikan berita, informasi kepada ya pembaca tag itu sendiri, ya, untuk mengetahui isinya, beritanya bagaimana. Ini. Yang kedua, bersifat komunikatif. Komunikatif itu kalau itu terjadi dialog, kalau kita setelah membaca maka kita bisa memberikan masukan-masukan. Yang ketiga, bersifat objektif. Nah, laporan LHO itu dikatakan objektif karena ditulis apa adanya sesuai yang ada di lapangan. Itulah sifat-sifat tag LHO. Oke, dilanjut. Yang ketiga, fungsi tag laporan hasil observasi LHO. Yang pertama, A, memberitahukan informasi kepada pihak wewenang. Lihat, observasinya kepada yang memberi tugas adalah Pemkab, maka informasi itu kita sampaikan kepada yang memberi tugas observasi itu. Banjir, sampah, dan sebagainya. Kita laporkan hasil observasinya. B, dijadikan dasar penyusunan kebijakan berdasarkan LHO itu. Nanti pada tahapan selanjutnya kita gunakan untuk menyusun ini kebijakan tahun selanjutnya. Contoh, kalau terjadi banjir di suatu tempat, maka hasil observasi itu kita gunakan untuk acuan kebijakan pada tahun berikutnya. Oke, lanjut nomor 4. Fungsi kelanjutan, ya. Fungsi tag laporan hasil observasi lanjutan adalah C, sebagai alat pendokumentasian suatu objek atau suatu kegiatan. Didokumentasi. Nah, ini hasil observasi itu kita gunakan sebagai dokumen. Nah, ini tidak boleh hilang, didokumentasi. Untuk apa? Ya, dilihat suatu waktu jika kita butuh. Yang D, sebagai
dasar atau sumber penelitian dan kajian masyarakat. Nah, ini laporan hasil observasi apa saja, baik mengenai medis, kesehatan, dan bagaimana itu sebagai kajian ilmiah digunakan oleh masyarakat, peneliti, mahasiswa, pelajar, dan sebagainya. Oke, lanjut. Tujuan LHO itu apa? Tag LHO. Tujuannya adalah melaporkan hasil observasi secara sistematis dan objektif berupa hasil pengamatan untuk memecahkan masalah, problem solving, atau juga untuk menguji hipotesis atau dugaan. Kalau kita mau mengajukan dugaan, terus di lapangan apakah bisa sesuai hipotesis kita itu, ya. Ini tujuan tag laporan hasil observasi. Yang kelima, lanjut. Struktur tag laporan hasil observasi yang pertama, ini biasanya ada 3, pernyataan umum atau klasifikasi. Nah, pernyataan umum ini berisi pengantar saja, pembuka atau pengantar hal yang akan disampaikan pada tahapan selanjutnya. Nah, isinya apa? Pernyataan bagian ini ya hal umum saja yang akan dikaji, dijelaskan secara garis besar. Nah, ini nanti dilanjutkan dengan tahapan selanjutnya. Lanjut. Deskripsi bagian, ini bagian yang kedua, ya, struktur yang kedua. Tadi sudah dijelaskan secara garis besar, ya. Di detail-detail dari pernyataan umum itu dijelaskan lagi dalam bentuk deskripsi bagian. Bisa berupa penjelasan, rincian, contoh-contoh. Jadi ini uraian, ini agak panjang menjelaskan hal-hal yang sudah dijelaskan secara garis besar pada bagian sebelumnya. Baik, lanjut. Yang C, bagian yang ketiga, deskripsi manfaat. Setelah 2 bagian yang dijelaskan, biasanya di akhir, paragraf terakhir biasanya isinya adalah uraian bahwa ulasan yang telah dijelaskan tadi memberikan manfaat kepada masyarakat. Lanjut. Sekarang ciri-ciri tag laporan hasil observasi. Cirinya apa? Isi tag bersifat objektif dan tidak memihak. Ini tidak memihak pada siapapun. Kalau yang diamati itu nanti terjadi pro dan kontra, apa adanya. Objektif, tidak memihak. Yang B harus ditulis berdasarkan fakta, tidak boleh direkayasa, harus sesuai dengan yang terjadi di lapangan, fakta. Ini ya. Ciri-ciri lanjutan yang ketiga C, isi tag tidak mengandung hal-hal yang bersifat penyimpangan, dugaan-dugaan yang tidak tepat, atau juga pemihakan terhadap sesuatu. Lah, ini hampir mirip ya. Ini penyimpangan yang ditulis sesuai dengan diamati yang ditulis itu. Tidak boleh menduga dulu. Ditulis apa yang diamati ditulis, ya. Ciri selanjutnya yang 4 atau D, tag observasi disajikan dalam bentuk yang menarik, tata bahasa yang baik, susunan teksnya logis, dan isi dari tag berbobot dan berkualitas. Oke, selanjutnya. Sekarang ciri-ciri tag laporan observasi itu, ini isi tag harus ditulis secara lengkap dan sempurna. Nah, ini yang terakhir tadi ya, ciri-cirinya yang terakhir. Oke, ditulis secara lengkap, sempurna. Nah, ini bisa yang membaca laporan itu ini tidak sepotong-potong, lengkap, sempurna. Baik, selanjutnya contoh judul tag LHO. Ini bagian contoh saja, belum pada tag LHO secara utuh. 1. Tag laporan hasil observasi lingkungan sekolah. Ini yang mudah, lingkungan kita. Kita mengamati observasi lingkungan sekolah. Bagaimanakah ruangannya, bagaimana masalah sampahnya, halamannya, belakangnya, labnya. Ini tag laporan hasil observasi tentang hewan, misalnya komodo, gurami, ular, piton, burung, hewan-hewan, terutama hewan-hewan yang memiliki komoditas ekonomi yang unik dan sebagainya, ya. Ini itu bisa kita amati, observasi. Nanti hasilnya dalam bentuk tag LHO. Lanjut contoh judul yang lain. Contoh yang lain untuk judul LHO lanjutan, tag laporan hasil observasi
Bumi dan bulan. Nah, ini observasi ini membutuhkan apa? Ini para pakar-pakar karena menggunakan apa? Alat-alat yang modern ini. Bagi siswa, ini tidak belum sampai ke situ. Teks laporan hasil observasi tentang perkembangan anak ini biasanya para psikolog ya. Ini perkembangan anak bagaimana ya, jiwanya bagaimana, baik fisik maupun psikisnya. Ini baik contoh judul teks lanjutan. Teks laporan hasil observasi tumbuhan, misalnya daun salam, daun kelor, empon-pon, ya, buah-buahan dan sebagainya yang memberikan manfaat secara ekonomi bagi manusia kita amati, termasuk tanaman obat. Nah, ini apalagi pada masa PPKM atau lockdown ini kita sebanyak-banyaknya mengamati tumbuhan yang bisa dimanfaatkan untuk obat. Teks laporan hasil observasi usaha kecil kuliner. Nah, ini bagaimana berbisnis kuliner dengan menghasilkan profit. Nah, ini perlu diobservasi. Nanti kita bisa mengembangkannya. Nah, ini suatu saat. Teks laporan hasil observasi tentang sampah. Ini sejak dulu sampah menjadi masalah. Kita observasi bagaimana sebab-sebab, terus solusinya bagaimana dan sebagaimana. Nah, untuk contoh teks LHO secara utuh, silakan tunggu di postingan selanjutnya. Baiklah para siswa SMKN 2 Mojokerto pada khususnya dan para pelajar seluruh Indonesia pada umumnya, semoga video slideshow ini memberikan manfaat. Sekian dari saya, terima kasih. Saya akhiri dari saya Pak Sutrisno, SMKN 2 Kota Mojokerto, mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.